Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita jumpa lagi ya di titik balik perubahan. Pagi ini kita akan meneruskan membedah ya buku Dissolving Ego, The Realizing Self. Sebelum kita awali, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita dapat pagi ini bisa lebih berkah dan bermanfaat. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih. Bang Aswar. Halo, Bang Jago. Halo Om. Ntar Om lagi ganti ini dulu, lagi ganti tablet. apa nama? Wifi. Wifi dulu. Ya, daripada nanti nyendat ya. Mana? Daripada nanti putus-putus. Ini juga udah mulai nampak putus-putusnya ini. Ya teman-teman, ya mungkin yang ada pertanyaan bisa lewat chat ya, atau bisa tanya di grup. Nanti bisa kita bahas ketika acara seperti ini. Oh iya, mengumumkan juga MTLOC terdekat ya, mentoring TLOC itu insya Allah pekan depan, tanggal 22 April ya. Mungkin ada teman-teman yang berminat mendalami. Udah. Ntar ya lagi. Ini enggak sih, ini putus-putus nggak suara saya? Enggak. Aman kan? Siang. Iya. Nggak puasa. Iya. Oke lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali ya obrolan apa namanya ini, buku Dissolving Ego gitu ya. Cuman yang apa ya, yang paling penting itu sebenarnya karena namanya spiritualitas itu dia adalah bagaimana mentransformasi diri kita. Jadi bukan banyaknya bacaan ya yang kita miliki, tetapi spiritualitas itu adalah bagaimana mentransformasi diri kita sendiri. Maka hal yang paling pokok ya, hal yang paling pokok untuk kita ketahui gitu ya, mesti ada kebutuhan paling mendesak gitu. Jadi ada kebutuhan paling mendesak untuk menggarap bab ini gitu. Kalau tidak ada kebutuhan paling mendesak untuk menggarap bagian ini, itu belum punya kesadaran akan spiritualitas ya. Belum punya dia. Saya masih sibuk di sini, masih merasa aman di sini, tanpa mau melihat sebenarnya krisis yang belum tersadari. Jadi menumbuhkan kebutuhan bahwa hidup saya itu dalam bahaya besar jika saya tidak menggarap bab ini. Itu adalah yang paling pokok saya kira gitu ya. Karena memang masyarakat modern ini itu saya kira kebutuhan akan spiritualitas itu enggak.
mungkin udah nggak ada gitu ya. Rekreasi, jadi kebutuhan akan piknik itu lebih tinggi daripada kebutuhan akan progresif gitu ya. Healing. Itu menjadi persoalan karena kita ini mau nggak mau sudah sejak lahir itu sudah apa ya, apalagi anak-anak generasi di atas milenial itu lahir sebagai homo economicus. Terus pemane kan? Homo economicus itu pokoknya konsumsi terus. Oke. Selama aku nggak ada masalah dengan apa yang saya konsumsi, itu berarti nggak ada masalah. Itu berarti aku di surga gitu loh. Itu kan mentalitas masyarakat kita gitu kan. Selama aku nggak punya problem dengan apa konsumsi gitu ya, ya makan cukup, piknik cukup, yes, ya itu aku itu udah di surga aku. Jadi surganya itu kalau terpenuhinya kebutuhan materialnya gitu ya. Ini bencana besar bagi umat Islam ya, bagi beragama lah. Pada akhirnya kita mendapati masyarakat yang punya agama itu justru terjebak dalam homo economicus, masyarakat konsumtif gitu ya. Masyarakat konsumtif. Termasuk juga ya terhadap apa ya, ilmu-ilmu. Ya orang kadang-kadang apa ya, sudah punya ilmu di sini sudah cukup gitu. Aku sudah hidup gitu kan. Jadi aku sudah tidak peduli lagi dengan, sebenarnya sih bukan tidak peduli ya. Ini lebih kepada kebutaan akan dimensi. Jadi ada kebutaan dimensi di masyarakat ilmiah maupun di masyarakat tradisional gitu ya. Mereka buta dimensi. Dikiranya persoalan yang bawah ini tuntas dengan memahami ilmu ini, tuntas dengan memahami ilmu ini. Ini kan pernah dibahas oleh Imam Ghazali ya. Di dalam kitabnya itu apa itu ya? Al-Munqidh Ad-Dolal gitu ya. Bahwa persoalan ini nggak tuntas dengan ilmu kalam, nggak tuntas dengan ilmu pengetahuan gitu ya. Dia tuntasnya kalau diprogresifkan. Ya sebutnya dia tuntasnya lewat tarekat gitu ya. Tasawuf itu kan ilmunya, prakteknya kan di tarekat. Jadi untuk menumbuhkan kesadaran ini aja ini saya 5 tahun tuh sedikit sekali yang merasa ini ternyata yang belum saya garap gitu. Saking pekatnya radiasi budaya material itu, saking pekatnya gitu ya. Jadi jadi model ini tidak kurang begitu menghasilkan ledakan perubahan arah ya. Tidak menghasilkan ledakan perubahan arah. Jadi ada semacam apa ya? Semacam ya al-munqidh minad dolal ya, betul. Itu dibahas tuh Imam Ghazali. Ini persoalan paling mengakar gitu ya. Nggak bisa diselesaikan dengan filsafat. Nggak bisa diselesaikan dengan ilmu-ilmu sains, itu nggak bisa. Tetapi kenyataannya di masyarakat kita nggak ada yang peduli gitu. Orang merasa lebih aman kalau anaknya sudah masuk university gitu ya. Orang merasa aman kalau sudah bekerja. Orang sudah merasa aman kalau dia sudah menikah begitu ya. Jadi problemku selesai gitu. Enggak.
kita harus menumbuhkan kembali kebutuhan orang untuk memperbaiki ini. Itu yang paling pokok ya, yang paling pokok. Dan apa ya, saya mohon itu juga kepada pegiat-pegiat spiritual ya. Jadi biar tidak apa istilahnya, tidak masyarakat tidak bingung gitu. Spiritual test itu mesti fokusnya mentransformasi diri dari diri dualitas. Dualitas itu kesadaran diri objektif. Kesadaran diri objektif menuju kesadaran diri subjektif. Jadi orang tuh harus tahu bahwa ada kesadaran diri objektif yang melahirkan ideologi material. Subjek-objek. Akidah apa ya? Bukan akidah, ideologinya gitu ya. Subjek-objek. Dan kemudian melahirkan model dunia dan model perilaku linier, ABC. Sementara kesadaran diri subjektif itu, dia kesadaran akan dari subjek menuju mahasubjek gitu ya. Dia nanti non-dualitas di dalam mahasubjek. Lalu melahirkan dua model dunia dan model dunia holistik dan model perilaku potensial aktual gitu ya. Dua dia model. Jadi model dunia dan model perilakunya itu beda. Kalau udah kesadaran diri subjektif. Jadi saya kira ini siapapun ya yang berhubungan dengan manusia diingatkan ya. Apalagi misalnya kepala keluarga, apalagi misalnya kepala sekolah misalnya. Mau dibawa kemana coba jiwa itu gitu ya. Kesadaran diri objektif itu jiwa, subjek itu lama-lama jadi objek gitu. Subjek itu lama-lama jadi objek. Dia menuju objek gitu, menuju kebendaan. Sementara kesadaran diri subjektif, subjek itu lama-lama larut dalam mahasubjek gitu ya. Itu pokoknya. Dan sebenarnya perjalanan subjek menuju mahasubjek, bukan menuju sebenarnya. Perjalanan subjek untuk larut, jangan menuju. Ya. Perjalanan subjek untuk larut dalam mahasubjek, itulah yang disebut sebagai pengalaman eksistensial. Ya. Pengalaman cinta. Namanya cinta itu harus larut. Namanya cinta harus larut, entah boleh berjarak. Jadi pengalaman hidup itu adalah pengalaman untuk larut di dalam tujuan. Nah ini kalau tujuannya objek, larut di dalam materi dia. Jadi kehidupan itu adalah pengalaman larut. Pengalaman menuju larut di dalam tujuan. Ya. Saya kira itu penting kita tulis biar apa ya, kita tulis bareng-bareng dulu. Kang, mulai putus-putus, Kang. Nah ya gitu. Padahal wifi ku 3 ini, tapi kayaknya yang Galaxy Tab ku habis ini. Oke lah. Sebentar, tak ganti dulu.
Oke ya. Ini enggak? Dengeran enggak? Aman, Kang, aman. Oke, jadi pengalaman. Jadi kehidupan itu adalah perjalanan untuk larut. Menuju larut gitu ya. Ada tujuan gitu ya. Bahayanya kalau larut, kalau subjek objek, dia akan larut dalam objek gitu. Dia akan larut dalam objek. Dan itu sudah mulai ini loh, itu sudah mulai terjadi sebenarnya. Sejak apa? Di kampus tuh orang sudah mulai larut. Ciri larut dalam objek itu pertama itu dialah ini ya apa? Mulai larut dari dalam dengan apa? Larut dalam cara berpikir digital gitu ya. Jadi tidak langsung jadi kecanduan, dia berpikir digital dulu. Jadi cara berpikirnya digital gitu ya. Tidak alkemis, tidak benar-benar berpikir dalam pengertian tafakur gitu ya. Jadi itu cara berpikir digital itu berbeda dengan tafakur gitu. Jadi subjek objek ini sebenarnya pola pikir digital. Pola pikir digital itu orang kemudian pola pikir yang hanya mengikuti aksioma gitu ya. Pola pikir digital itu pola pikir memang mengikuti aksioma. Dia nggak bisa lagi tanpa apa, dia nggak bisa memahami apa ya, konstruk aksioma itu dia nggak mampu ketahui gitu ya. Nggak mampu ketahui. Dia nggak bisa memvalidasi, dia nggak akan bisa memverifikasi aksioma. Dia nggak bisa apa, mahasiswa boro-boro mahasiswa, dosennya aja ya nggak mampu memverifikasi, nggak mampu memvalidasi aksioma itu benar apa enggak. Benar apa enggak. Hanya sedikit ilmuwan yang mampu memverifikasi, yang mampu memvalidasi konstruk dari aksioma itu. Jadi itu mulai di apa ya? Hanya orang nggak sadar aja gitu. Hanya orang tidak sadar. Kalau dia sadar, mengerikan aslinya itu. Dan itu sebenarnya sudah dibahas Imam Ghazali dari dulu-dulu gitu ya. Dari dulu-dulu. Hanya saja memang dunia pengembangan diri itu tidak juga peduli dengan hal-hal semacam keilmuan gitu ya. Dia hanya pengembangan diri itu kan melayani kebutuhan praktis di level sini gitu ya. Tidak sampai kepada model, apalagi ideologi itu tidak sampai. Ya, industri pengembangan diri ya, dia sangat money oriented gitu ya, money oriented. Jadi ini kita masih membutuhkan perubahan tren ya. Jadi kita mesti cepat-cepat sadari ada masalah besar dalam konstruk ya, konstruk realitas di dalam masyarakat. Kalau kita tidak sadari itu sebagai bahaya besar, wah itu kita kebangetan. Kita juga berarti masih terjebak dalam konstruk berpikir digital gitu ya. Dan konstruk berpikir digital itu adalah konstruk yang mengakar pada kesadaran diri objektif. Saya kira ini perlu ya, terutama yang punya pondok-pondok itu harus dikenalkan. Apa bedanya konstruk
berpikir digital dengan konstruk berpikir dalam pengertian tafakur. Tafakur itu kesadaran subjeknya itu hidup. Kesadaran subjeknya itu hidup gitu ya. Itu yang paling pokok saya kira yang harus kita terangkan ke masyarakat mengenai dissolving ego ini. Ego dan pikiran itu adalah kesadaran diri objektif gitu ya. Ego mind. Sementara divinity itu berakar pada kesadaran diri subjektif. Nah, kesadaran diri subjektif itu dia mulai hidup kalau subjek itu mulai terhubung dan larut di dalam mahasubjek gitu ya. Hanya dua itu, to be or not. Dan ini dimensi yang yang dilupakan untuk digarap ya dalam, termasuk saya kira juga di sekolah-sekolah keagamaan itu enggak sadar dia kalau ini itu penting. Enggak sadar. Dia lupa pada dimensi dia ini dulu. Dia gagal mengenali dimensi 7. Dimensi 7 itu soal yang digarap itu adalah bagaimana mengubah kecenderungan batiniah kita untuk larut dalam dunia objektif, lalu bergerak untuk larut ke dalam kesadaran mahasubjek gitu ya. Gagal ini. Pendidikan hanya sampai di sini gitu ya. Hanya sampai pada level ideologinya. Yaitu hanya 499. Makanya kenapa banyak institusi pendidikan justru kualitas SDM-nya itu makin hari makin mencemaskan, makin kehilangan daya kritis. Apalagi lihat aksi-aksi demo dari kampung saya juga ikut demo. Bawakan saya 1 botol Kameko, maka saya akan guncang gedung DPR RI. Masya Allah, kalau saya lihat saya ketok kepalanya itu. Orang Muna pasti itu. Anaun halu, aduh, hancur ini. Lebih baik aneh-aneh ininya, mahasiswa itu bayangkan kayak gitu kok kampusnya udah kehilangan moralitas di depan masyarakat itu. Tagline demo 11 itu kan barometer ya. Bagaimana sih suasana kampus itu ya, Pak? Kita lihat ya. Ini keprihatinan kita sehingga mau nggak mau kita harus percepat gitu ya. Coba demo 11 April. Nah, kita lihat spaninya gitu ya. Itu kan lucu-lucu. Tuh. Itu baru udah kelihatan tuh. Sinyal-sinyal seksual ya. Jadi waduh ini mendingan tiga ronde daripada ini, lebih baik 3. Ini kan bayangkan mahasiswa membawa aspirasi rakyat dengan tendensi seksual gitu kan. Ini kan ini menuju larut dalam material gitu. Jadi slogan-slogannya itu udah menunjukkan bahwa cara berpikirnya bukan lagi digital gitu ya. Tetapi ini kecanduan. Udah kecanduan gitu ya, luar biasa. Ya mungkin kita bilang ini kan hanya hanya joke mungkin, tapi itu enggak. Itu menunjukkan apa yang ada di baliknya gitu ya, motifnya gitu.
Dan ini nih, kampus, mestinya kampus tuh malu. Moralitasnya itu jatuh. Oh, kok kampus pakai seragam alma mater gitu ya. Dan justru juga nggak malu. Kita sibuk mikirin presiden, tapi lupa bahwa moral anak muda itu sudah jatuh gitu. Itu krisis yang lebih besar lagi. Kita lebih mementingkan krisis politik daripada krisis generasi gitu ya. Dan itu nggak ada yang bahas loh itu. Nggak ada yang bahas bahwa ada kerusakan moral di tengah-tengah yang telah merusak yang telah tampak gitu ya pada generasi, dan itu kita tidak persoalkan karena lebih besar soal politiknya, lebih besar soal penganiayaan Pak Ade ya. Itu luar biasa ini. Jadi bangsa kita ini sebentar lagi kacau, sebentar lagi bubar gitu ya. Kalau nggak di-counterbalancing oleh kita-kita semua. Kemarin tuh, waduh, saya lihat spanduknya anak orang Muna, bawakan aku Kameko, maka saya akan guncang gedung DPRD. Kameko itu tuak, miras. Jadi kok mahasiswa isinya miras, seks gitu, ini apa gitu ya. Tapi itu menunjukkan jiwa gitu, kesadaran objektif gitu ya. Ya sudah itu, jadi itu keluar dari kampus. Ya tuh, keluar dari semacam tempat di mana generasi ditempah untuk masa depan bangsa ini. Itu bagi saya itu luar biasa, alarm ini. Alarm. Jadi ini memang kesadaran diri objektif ini mendapatkan udah sampai pada puncak kehancurannya gitu ya. Udah sampai pada puncak kehancurannya. Jadi percepatan kerusakan ini ya. Generasi muda udah tidak bisa lagi ditahan, direpresi gitu ya. Apa yang ada di balik terdalam dirinya gitu ya. Jadi jangan dianggap bahwa itu netral gitu ya. Makanya saya emang nggak setuju. Setiap kejadian itu netral. Netral apanya? Itu kan berarti kejadian itu sia-sia gitu. Jadi nggak ada Tuhan di situ. Ya kan? Jadi setiap kejadian itu netral. Mana ada kejadian yang netral? Setiap kejadian itu ada motifnya, nggak netral. Gitu ya. Karena dia nggak netral, maka kita memberikan pemaknaan kembali kepada motif itu. Karena nggak netral gitu. Kalau kejadian itu netral, terus ya nihil dong. Nggak ada apa-apa gitu. Berarti kan nggak ada kejadian gitu kan. Atau kejadian itu netral itu kan berarti dia tidak punya makna gitu ya. Itu mulai kita harus pekah ya dengan sinyal-sinyal. Itu kan virus sebenarnya. Virus yang memasuki kesadaran masyarakat kita gitu ya. Jadi kita tidak peka lagi dengan definisi, tidak peka lagi dengan bahasa, dengan kalimat, dengan tagline itu tidak peka kita. Dan itu menunjukkan bahwa kita krisis. Dan krisisnya ini menuju ledakan gitu ya, menuju ledakan. Kenapa? Kita selalu mengkompromikan hal yang paling mendasar yaitu source of self, ilah. Ilahnya itu tidak digarap. Yang digarap hanya rasionalitasnya. Tapi rasionalitas digarap tanpa menggarap terlebih dahulu source of self, maka rasionalitas semacam itu adalah rasionalitas yang akan berakar pada material, gitu, pada objek. Tetapi kalau rasionalitas itu berakar pada source of self, maka rasionalitas itu adalah rasionalitas ilahiyah gitu ya. Itulah yang tafakur itu. Tafakur itu berpikir
rasionalitas yang mengakar pada keilahian gitu ya. Jadi kita habis-habisan menyelenggarakan basic pendidikan masyarakat, menumbuhkan rasionalitasnya, anggaran tuh 20% APBN ke sana, tetapi kita lupa bahwa mengembangkan rasionalitas tanpa menggarap terlebih dahulu ilahnya itu, source of self-nya, wilayah paling mengakar, wilayah yang ini, maka itu sebenarnya sedang membawa generasi kepada kehancuran. Membawa generasi kepada kehancuran. Kenapa? Karena rasionalitasnya itu akan mengakar pada dunia materi. Akan mengakar pada dunia objektif. Dia akan sedang menuju itu. Subjek itu akan menuju digital dia. Bagaimana mungkin? Saya cemas sebenarnya itu melihat pendidikan Indonesia itu loh. Iya sih bagus menajamkan rasionalitas, iya, tapi rasionalitas yang dibangun, yang digarap sebelum menggarap level ini, itu rasionalitas menuju kehancuran. Lihat, itu enggak baca sejarah menurut saya gitu ya. Puncak dari rasionalitas Barat itu apa? Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, dan pembunuhan massal gitu ya, pembantaian massal 6 juta orang Yahudi oleh Hitler. Itu mereka sudah sampai di puncak rasionalitas. Terus kemudian ditambah dengan bom nuklir. Sehingga orang itu mulai berpikir, di Amerika itu setelah bom nuklir itu orang tuh mulai nggak percaya lagi dengan rasionalitas itu. Itu kan sejarahnya begitu. Nggak usah sok rasionalitas deh. Lihat tuh buktinya. Perang Dunia I, Perang Dunia II, kemudian genosida. Sekarang itu digugat lagi rasanya kehancuran alam gitu ya. Lalu dia mereka itu udah ini dengan rasionalitas, udah apa? Masyarakat itu udah enggak percaya gitu. Tahun 60-an kan ada ada perlawanan budaya terhadap rasionalitas, yaitu apa namanya hippies ya, gerakan hippies. Hippies tuh anak mudanya udahlah nggak usah kuliah gitu, putus asa, jadi ada semacam depresi, depresi kultural gitu ya, depresi kultural terhadap rasionalitas, maka itu wujudnya itu gerakan hippies. Termasuk ini juga gitu ya, spanduk-spanduk yang kemarin itu menunjukkan depresi sebenarnya, depresi mahasiswa gitu terhadap budaya kampus yang terlalu digital gitu. Maka kemudian mereka ya sudah bosan ke digital, kan ada yang lebih mekanis gitu ya, mekanis biologis gitu. Masa mekanis digital mulu? Akhirnya dia justru turun ke bawah tuh. Mekanis biologis. Makanya ya kan, lebih baik bercinta 3 ronde daripada presiden 3 periode. Itu sebenarnya depresi. Depresi. Jadi ini apa ya? Penting untuk orang tua gitu. Jangan anaknya dibawa ke menuju objektif ini loh. Dan ini bukan apa ya? Harus dia menuju mahasubjek. Nah, dan itu kalau sudah kesadarannya non dualitas. Setelah dia ini kan namanya subjek menuju, mahasubjek ini kan berzikir. Nanti dari berzikir, nanti dia tafakur. Itu berarti rasionalitasnya sudah mengakar dalam
keilahian gitu ya. Ini sebenarnya teori kreativitas. Ya, toh? Teori kreativitas. Berzikir lalu kemudian tafakur. Tafakur itu rasionalitasnya mengakar pada keilahian gitu, tidak pada materi. Sehingga dia akan melahirkan menghasilkan eureka. Temuan-temuan yang otentik, bukan lagi, itulah yang disebut dengan berpikir alkemis gitu ya. Bukan berpikir digital tuh nggak ada temuan-temuan lagi, hanya menjiblak. Nah ini kan jelas nih ayatnya ya. Berzikir dulu, baru tafakur, lalu kemudian tuh sampai berkata, ya Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia. Artinya ini sudah momen eureka gitu. Dia sudah ketemu, dia sudah menemukan, dia sudah berpikir, berarti sudah sini. Berpikir itu sudah sampai pada tujuannya. Yaitu bahwa semua peristiwa tidak netral, tidak sia-sia gitu ya. Saya pakai ini aja ini. Jadi dia berpikir itu adalah menyaksikan yang chaos, yang random ini. Oh ternyata ini tidak netral, dia punya tujuan gitu ya. Maka kemudian subhanaka fakina azabannar. Ini kan berarti dia melihat bahwa jika orang menganggap fenomena itu netral, tidak ada tujuannya, maka itu pandangan semacam itu akan menarik kita kepada kesengsaraan gitu ya. Ini kan ayat tentang apa? Tentang berpikir alkemis gitu ya. Tetapi dibawa ke dasarnya itu adalah yazkurunallah. Saya berharap nih apa ya, yang ikut ini merenung kembali, mau dibawa kemana anak saya gitu. Kalau udah tidak peduli dengan dirinya, pedulilah dengan generasi berikutnya gitu ya. Peduli dengan generasi berikutnya. Jadi percuma kita ngomongin dissolving ego, tetapi persoalan dasarnya itu tidak kita terangkan gitu. Bukannya dissolving, malah melarutkan ego, malah menyuburkan ego. Oke, ya ini masih lanjutan dari yang kemarin, belum beranjak dari sini ya. Jadi kita pagi ini kita melihat struktur ya dan sifat ego pada masyarakat kita itu nauzubillah sudah apa ya? Sudah tahap genting gitu. Kalau kemarin kita bahas secara pribadi, sekarang kita bahas secara kolektif gitu ya, bahwa ada persoalan besar yang terjadi pada masyarakat kita, yang itu mungkin gagal kita kenali gitu ya. Karena apa? Cara berpikir kita sudah berpikir digital. Berpikir digital itu kemudian dikendalikan oleh media-media mainstream, influencer. Jangan mau. Contoh yang paling nyata itu adalah soal apa namanya? Masyarakat kita nggak bisa, kok bisa gitu loh terjebak pada, atau bisa gitu loh menyebarkan quote bahwa semua peristiwa itu netral. Netral dari mana? Hanya karena yang mengucapkan itu tokoh gitu, terus tidak berpikir. Itulah yang disebut dengan berpikir digital. Ya. Apa kata tokoh, saya ikuti. Jadi saya tidak perlu berpikir gitu ya. Jadi saya ikuti aja itu. Saya copy paste aja itu. Kan itu kan digital. Tuh. Tapi setelah saya renungkan, ada yang salah ini. Kalau kehidupan itu netral, peristiwa itu netral, berarti peristiwa itu tanpa tujuan. Ya, toh? Tanpa tujuan. Tanpa tujuan berarti tidak ada Tuhan di situ. Tidak ada Rob.
tidak ada Rabbul Alamin. Oh, bahaya berpikir semacam itu. Dengan tauhid itu loh. Jadi yang menyadari bahwa kekeliruan, bahwa peristiwa itu netral itu ketauhidan itu. Non-dualitas. Tidak mungkin ada peristiwa netral. Kenapa? Semua peristiwa punya tujuan. Tujuan berarti motif, dia tidak netral gitu. Ya kan? Itu rasa yang menyadari apa ya? Saya tidak mau menyebut kesalahan karena itu pasti dia juga berangkat dari ideologinya gitu ya. Dia pasti berangkat dari ideologinya. Tapi secara non dual itu batin saya enggak mungkin netral. Wong Al Imran tadi ayat 191 itu terkonfirmasi dengan Al Imran ini kan. Tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia. Sia-sia itu tanpa mana, tanpa tujuan. Maka orang yang berpikir sia-sia, tanpa tujuan, itu akan mengalami kesengsaraan gitu ya. Setelah saya renungkan, ya udahlah, saya mantap dengan ini gitu. Nggak mungkin netral. Dia pasti ada mana, ada tujuan, ada motif. Yang melihat itu tanpa motif, tanpa tujuan, dia akan terjebak dalam kesengsaraan. Oke, itu ya. Saya kira itu untuk pagi ini. Jadi ini apa ya? Di bulan Ramadan ini bulan bulan transformasi kebutuhan jiwa ya. Transformasi kebutuhan jiwa. Dari menuju larut objek kepada objek bergeser, paling enggak melambat gitu. Paling enggak melambat kebutuhan untuk larut dalam objek itu, ya toh? Paling enggak melambat dulu. Jadi pagi ini kita akan sengaja ini untuk membawa apa ya? Ini kita tiba pada simpang 3 lagi ya, simpang 3. Mau objektif, mau larut dalam objektif atau larut dalam subjek gitu ya. Pilih jalanmu. Ini dualitas. Ini non dualitas. Itu poinnya ya. Dan makanya di solving ego mestinya mengajak kita untuk shifting ke sini, balik ulang, balik kembali. Jadi ayo terapkan kebijakan apa itu ya, tarik handrem mendadak gitu. Tarik handrem mendadak. Mulai sekarang gitu ya. Kalau enggak nanti akan semakin larut dalam kesadaran subjek objektif. Itulah dualitas. Itulah ego main hijrah menuju ilahiyah belum. Walaupun itu memang masih apa ya, kesadaran eksistensial itu kan, itu kesadaran akan akhirat sebenarnya, bukan kesadaran dunia. Ini kan pengalaman yang di sini ini pengalaman empiris, pengalaman dogmatis, pengalaman laboratoris gitu ya. Ego mind itu kan itu. Di sini ini pengalaman eksistensial, pengalaman akhirat gitu. Eksistensial. Pengalaman akan akhirat. Pengalaman dunia gitu ya. Memang pengalaman eksistensial itu dimulai dari penderitaan, kesengsaraan, tetapi dia punya tujuan tuh. Karena kita menderita, sengsara, maka kesengsaraan itu obatnya hanya satu. Larutkan semuanya ke dalam mahasubjek, maka itu nol gitu ya. Kembali ke persamaan. Larutkan dia ke dalam mahasubjek, apapun di sini dia akan nol gitu. Jangan kemudian penderitaan itu hanya dipoles, diamplas, didempul. Makin lama itu makin luas dempulnya, makin tebal dempulnya, makin kayak robot.
itulah menuju objektif. Dempul terus. Ya kan? Dia harusnya itu menuju mahasubjek, menuju tak terhingga. Itulah pengalaman eksistensial gitu ya. Pengalaman akhirat itu. Jadi pengalaman akhirat itu mulai ditempuh sejak di sini, gitu, sejak di dunia. Sejak di dunia. Ayo, ini mumpung bulan puasa, ya rame-rame tarik handrem gitu ya, untuk kembali. Dan itu itu harus menjadi kebutuhan gitu. Wah, harus ada semacam temuan. Aduh, aku udah salah membawa diriku gitu ya. Aku udah salah. Jadi yang diperlukan tuh keinsafan itu dulu. Wes salah, wes anak-anak itu sekolah dulu. Nggak apa-apa sih sebenarnya sekolahnya. Tapi harus dipercepat itu transformasi dari dualitas ke non-dualitas. Itu aja. Bukan kita mau melarang sekolah, enggak. Agama itu mensponsori, ya, memberikan reward besar kepada yang berpikir, tapi hati-hati. Pastikan bahwa dia berpikir itu, pikirannya itu, rasionalitasnya berakar kepada keilahian, tidak berakar kepada kebendaan material. Gitu. Karena itu nanti akan tiba pada kesengsaraan kalau kita lihat ayat Al-Imran ayat 191. Kalau misalnya Anda percaya Quran, lihat aja teman-temannya, selidiki teman-temannya yang sengsara. Selidiki teman-temannya yang sengsara. Dan saya ya salah satu orang yang sengsara itu. Saya salah satu orang yang sengsara itu dan sedang berjuang terus-menerus biar tidak sengsara gitu ya. Karena setelah diteliti pada kedalaman tertentu, setelah saya melakukan saya periksa konstruksi kesadaran saya validasi, saya verifikasi kembali, saya menemukan akarnya itu adalah kesadaran objektif. Seluruh penderitaan manusia tidak pernah selesai karena konstruknya itu dia dari non-dualitas. Konstruk non-dualitas itu konstruk kesadaran objektif. Gitu. Maka validasi itu, verifikasi, lalu hijrah konstruksinya. Kalau enggak begitu, enggak tuntas itu. Dan ini teman-teman saya harapkan ya ikut membantu menyuarakan ya. Menyuarakan. Karena apa ya, pokoknya ini kita percepatan kan. Isunya PC itu kan percepatan ayo. Percepatan, nggak bisa lagi ini kita pakai kecepatan rata-rata ini, nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Situasinya darurat. Situasinya darurat. Apalagi orang yang beragama Islam. Nabi itu memberi batas limit produktif itu 63 tahun. Batas limit produktif itu di ilmu ekonomi sebenarnya. Batas limit produktif di usia 63 tahun. Itu kalau kita umurnya udah berapa nih? Wah, ini kita belum berbuat untuk seluruh alam kan? Masih mikirin siapa ini yang mau saya utangin gitu ya. Masih mikirin soal harga diri karena dihina terus sebagai orang nggak punya. Itu kan jauh sekali. Saya sendiri butuh waktu 21 tahun untuk merumuskan mengumpulkan poin-poin ini. Ini waktunya 21 tahun saya. Mulai dari SMP saya udah belajar filsafat. Belajar aksioma gitu ya. Saya udah belajar Socrates, Plato, Aristoteles, ada di ini.
Makanya ketika tahun 2003 ketemu Mbah, rasanya itu saya mau melawan gitu ya. Jadi rasanya itu kok aduh, kesadaran diri objektifnya itu ngamuk gitu. Ngamuk dia. Makanya nggak heran habis dijasahi itu terkunci 6 hari, habis itu ke diskotik 3 tahun dia. Perlamanannya gitu. Jadi nggak dia melawan gitu. Terlihat, selama ini saya kira anak soleh, ternyata anak salah. Melawan gitu sampai pada akhirnya, iya, saya kumpulin gitu. Saya kalau nggak ada modelnya itu, soalnya tidak kuat gitu kan. Kalau nggak ada model itu, ada model pun tuh harus berjuang terus gitu. Apalagi kalau nggak ada model. Makanya ini penting. Saya buat model ini untuk untuk fungsinya itu untuk memvalidasi, memverifikasi konstruk. Orang itu nggak sadar konstruk pada dirinya gitu. Nggak sadar paradigma, blind paradigm gitu ya. Istilah Hawking itu, coba baca lagi deh teman-teman buku Power Force. Itu ada istilah kebutaan paradigma. Ada istilah kebutaan dimensi. Itu mungkin kalau istilah Quran itu sumum bukmum umyum gitu ya. Itu kebutaan level kesadaran itu. Bukan kebutaan dalam pengertian organ gitu ya. Di Quran juga ada kebutaan paradigma itu. Kebutaan level kesadaran. Itu yang kemudian tidak bisa ditolong gitu. Itu yang kemudian akan kekal di dalam kesengsaraan gitu. Itu kemudian yang akan kekal di dalam kesengsaraan. Karena dia buta paradigma. Tidak bisa ditolong. Tidak bisa ditolong. Itu masuk kategori sumum bukmum umyum layar jiur gitu ya. Makanya ini penting saya, ini 21 tahun nih. Karena ini terkait dengan sumum bukmum gitu loh. Kebutaan orang itu sendiri-sendiri. Kalau di sini dia buta pada ini. Jadi obatnya ini 21 tahun, tapi ini buat diri saya. Buat diri saya. Habis berbuat, saya lihat lagi saya gali lagi konstruksinya kan. Kasih dapat, gali terus gitu. Kalau enggak pakai begini, ini orang enggak akan sembuh. Kebutaan kesadaran itu. Kebutaan paradigma ya. Itu disebut oleh Hawking, disebut juga di Quran. Jangan diabaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih teman-teman. Insya Allah kita bertemu lagi besok.